Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Kejadian Mistis. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam segala urusan. Amin. Kali ini, channel Kejadian Mistis mau bercerita tentang misteri kereta Manggarai. Berikut ceritanya. Jam menunjukkan pukul 03.15 pagi. Stasiun Manggarai sunyi. Hanya terdengar suara langkah Rahmat, seorang petugas jaga yang berjalan pelan di sepanjang peron. Udara terasa lembab, embusan angin malam membawa aroma besi dan hujan yang baru reda. Rahmat menarik napas panjang, mencoba mengusir kantuknya. Ia berhenti sejenak di pos penjagaan, memperbaiki posisi kursinya, lalu membuka termos kecil berisi kopi hitam yang selalu menemaninya. Malam ini terasa lebih dingin dari biasanya. Gumamnya mengusap lengannya yang mulai merinding. Tiba-tiba, suara sirine perlintasan berbunyi. Rahmat tersentak. Matanya menatap layar pemantauan, memeriksa jadwal kereta. Seharusnya tidak ada kereta yang melintas jam segini. Perlahan, ia berdiri dan keluar dari pos jaga, menajamkan pendengarannya. Di kejauhan, lampu merah perlintasan mulai berkedip. Rel yang seharusnya kosong tiba-tiba bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang mendekat. Rahmat menelan ludah. Kereta apa ini? Jalur ini harusnya sudah tidak aktif. Langkahnya semakin mendekat ke tepian peron. Dada mulai terasa sesak, seolah udara di sekitar menjadi lebih berat. Dari kejauhan, ia melihatnya. Sebuah kereta tua melaju perlahan, catnya kusam dengan dinding gerbong yang terkelupas. Tidak ada suara mesin, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, saat kereta itu semakin dekat, Rahmat melihat sesuatu di balik jendela. Bayangan. Sosok-sosok berdiri dalam keheningan, menatapnya tanpa ekspresi. Rahmat berdiri terpaku, dadanya naik turun mencoba mengatur napas. Matanya tak bisa lepas dari jendela kereta tua yang melaju perlahan di jalur yang seharusnya sudah tidak aktif. Sosok-sosok itu masih di sana. Bayangan gelap berdiri diam di dalam gerbong. Mata mereka kosong, menatap keluar tanpa ekspresi. Tidak bergerak, tidak berkedip, seperti boneka yang disusun dalam keteraturan mengerikan. Rahmat mengusap wajahnya, berharap ini hanya ilusi. Kereta ini tidak mungkin ada. Ia mundur beberapa langkah, tapi rasa penasaran menahannya. Ada sesuatu dalam jendela itu, sesuatu yang berbeda dari sekadar bayangan. Dan saat ia menajamkan pandangannya, ia melihatnya dengan jelas. Seorang wanita bergaun merah. Rambutnya panjang, jatuh berantakan di bahunya. Wajahnya pucat, dengan mata yang tajam menatap lurus ke arah Rahmat. Namun ada yang janggal. Ia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu dingin. Rahmat merasa tubuhnya kaku. Di hatinya ada bisikan kecil yang memerintahkannya untuk pergi. Namun kaki seolah ditanam ke tanah, tak mampu bergerak. Wanita itu mengangkat tangan, jari-jarinya kurus dan panjang. Rahmat menahan napas. Ia menunjuk ke arahnya. Lalu bibir wanita itu bergerak, mengucapkan sesuatu. Tapi suaranya tidak terdengar. Hanya desiran pelan, seperti angin yang merayap di antara gerbong. Rahmat berusaha mundur, tapi saat tubuhnya bergerak, wanita itu menghilang. Hanya jendela kosong yang tersisa. Kereta itu terus melaju, menghilang perlahan ke dalam kegelapan jalur yang seharusnya tak lagi digunakan. Rahmat berdiri diam. Dingin di sekelilingnya semakin menusuk. Ia merasa sesuatu masih mengawasinya. Rahmat berdiri kaku. Dadanya masih sesak setelah melihat wanita bergaun merah. Di balik jendela kereta, kereta itu memang sudah menghilang. Namun rasa dingin di sekelilingnya masih terasa. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengatur napas. Apa tadi itu? Gumamnya pelan. Langkahnya goyah saat ia berusaha kembali ke pos jaga. Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, desiran angin berubah menjadi bisikan. Suara halus, samar,
seolah berasal dari tempat yang jauh. Namun, semakin lama, semakin jelas. "Naiklah." Rahmat membeku. Bisikan itu terdengar begitu dekat, seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Namun, saat ia berbalik, tidak ada siapapun di sana. Angin malam semakin kencang, membawa aroma besi dan sesuatu yang busuk. Jantung Rahmat berdegup kencang. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada mata-mata yang mengintai dari dalam kegelapan jalur rel. Di kejauhan, suara roda berderit lirih, seperti ada gerbong yang bergerak pelan meski kereta sudah lama berlalu. Rahmat menggigit bibirnya, mencoba tetap tenang, tetapi bisikan itu kembali. "Naiklah." Kali ini, suara itu lebih jelas, lebih dekat, dan saat Rahmat berbalik untuk kedua kalinya, ia melihat sesuatu di ujung peron. Bayangan sosok berdiri tanpa bergerak, tepat di tempat kereta tadi, menghilang. Rahmat berdiri membeku. Di ujung peron, tepat di tempat kereta tadi menghilang, ada bayangan sosok yang berdiri diam. Tubuhnya tinggi dan kurus, seperti pria tua yang sudah lama tidak terkena sinar matahari. Rahmat mengedipkan matanya, berharap bayangan itu hanya ilusi. Tapi, sosok itu masih di sana, tidak bergerak. Bisikan kembali terdengar. "Naiklah." Rahmat mundur perlahan, kakinya terasa semakin berat. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di dalam air yang dingin dan pekat. Lalu, tiba-tiba, sosok itu bergerak, pelan, teramat pelan, seakan tidak berjalan, tetapi meluncur di atas tanah. Rahmat menghirup napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Siapa itu? Namun sebelum ia bisa memproses lebih jauh, bayangan itu berhenti. Di bawah cahaya lampu redup peron, Rahmat bisa melihatnya lebih jelas. Matanya hitam pekat, tanpa bagian putih. Mulutnya sedikit terbuka, dan dari dalamnya terdengar suara yang tidak seharusnya berasal dari manusia. Suara gesekan roda kereta. Rahmat ingin berlari, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke jalur rel di belakangnya. Jalur yang sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun. Dan saat Rahmat menoleh ke arah yang ditunjuk, kereta itu kembali. Rahmat menatap jalur rel dengan napas tertahan. Kereta itu kembali. Seolah waktu berputar kembali, suara roda besi yang menggesek rel terdengar semakin jelas. Lampu kereta redup seperti nyala lilin yang hampir padam, tetapi cukup terang untuk menampilkan bayangan hitam dak di dalam gerbong. Rahmat mundur satu langkah. Kereta itu melambat hingga berhenti tepat di depannya. Dan saat ia berpikir semua telah berakhir, terdengar suara logam yang berderit. Salah satu gerbong terbuka. Pintu geser berkarat bergeser dengan sendirinya, memperlihatkan ruang dalam gerbong yang gelap dan kosong. Tetapi Rahmat tahu ia tidak sendirian. Udara di sekelilingnya semakin dingin. Napasnya mulai berembun, seperti sedang berdiri di ruangan yang suhunya jauh lebih rendah dari dunia luar. Dan kemudian, ia mendengarnya. Suara langkah kaki dari dalam gerbong. Pelan, teratur, seakan ada seseorang yang berjalan menuju pintu yang terbuka. Rahmat ingin berlari, ingin pergi dari tempat itu. Namun, tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu, dari kegelapan gerbong, muncul tangan kurus dan pucat. Perlahan, sosok itu mulai keluar. Rahmat menahan napas saat tangan kurus dan pucat itu muncul dari dalam gerbong. Perlahan, sosok itu mulai keluar. Langkahnya pelan, seolah setiap gerakan memiliki beban yang tak terlihat. Cahaya lampu peron yang remang-remang akhirnya mengungkap wajahnya. Seorang wanita. Tetapi bukan sembarang wanita. Kulitnya pucat seperti lilin, rambutnya panjang dan berantakan, menutupi sebagian wajahnya. Bibirnya kering, pecah-pecah, seolah sudah lama tidak berbicara. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya. Hitam pekat,
Tidak ada bagian putih, tidak ada kilauan kehidupan, hanya kehampaan yang dalam. Rahmat ingin mundur, tapi tubuhnya terasa kaku. Wanita itu berhenti di pintu gerbong, menatap langsung ke arahnya. Lalu, tanpa peringatan, ia tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar, terlalu tidak wajar untuk manusia. Rahmat merasakan jantungnya berdebar semakin cepat. Dan saat ia berpikir semuanya sudah cukup buruk, wanita itulah menggerakkan bibirnya. Tidak ada suara keluar, namun Rahmat merasakan kata-katanya langsung di kepalanya. "Kenapa kau tidak naik?" Suara itu bergema dalam pikirannya, dingin seperti embusan angin dari dunia lain. Rahmat memejamkan mata sejenak, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tetapi saat ia membuka matanya kembali, wanita itu sudah berada lebih dekat. Tanpa ia sadari, jarak antara mereka semakin menyusut. Dan sebelum Rahmat bisa bereaksi, wanita itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lain, ke jalur kereta yang semakin larut dalam kegelapan. Rahmat menoleh ke arah yang ditunjuk, dan ada sesuatu yang bergerak di sana. Rahmat menatap ke jalur rel yang ditunjuk oleh wanita bergaun merah. Di sana, di balik kabut tipis yang mulai menyelimuti stasiun, sesuatu bergerak, pelan, samar. Bayangan hitam, lebih besar dari sosok wanita itu. Tinggi, kurus. Rahmat meneguk ludahnya, tubuhnya semakin sulit digerakkan. "Apalagi ini?" bisiknya nyaris tanpa suara. Tiba-tiba, udara di sekitar menjadi lebih berat, lebih dingin. Napasnya berembun, seperti seseorang baru saja membuka pintu menuju tempat yang tidak seharusnya ada. Lalu, terdengar suara dari dalam kegelapan itu. "Ketika rel memanggilmu, kau harus datang." Rahmat terpaku. Suara itu dalam, bergema, seolah berasal dari tempat yang jauh. Tetapi ia tidak mendengar suara itu dengan telinganya. Ia merasakannya langsung di dalam kepalanya. Seakan rel itu berbicara, atau sesuatu di dalamnya. Wanita bergaun merah masih berdiri di dekatnya. Senyum tipis di wajahnya belum menghilang. Seolah ia menunggu Rahmat untuk memahami sesuatu. Suara di kegelapan itu kembali terdengar, tetapi kali ini lebih dekat, lebih nyata. Rahmat merasa kulitnya merinding, dan sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, dari dalam kegelapan rel muncul sepasang mata. Mata hitam pekat, menatapnya tanpa berkedip. Rahmat terpaku. Sepasang mata hitam menatapnya dari dalam kegelapan jalur rel yang sudah lama tak digunakan. Mata itu diam, tidak berkedip, hanya mengawasi. Wanita bergaun merah masih berdiri di dekatnya. Senyumnya tetap ada, seperti seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Udara semakin dingin. Rahmat bisa merasakan sesuatu berubah, seperti ada sesuatu yang perlahan mendekat. Lalu terdengar suara berbisik. "Jangan terlalu lama berpikir." Suara itu bukan berasal dari wanita, tidak juga dari sosok bermata hitam di dalam kegelapan. Suara itu terasa seperti datang dari rel itu sendiri. Rahmat menelan ludah, napasnya semakin berat. Kereta tua masih diam, pintunya terbuka, seolah menunggu seseorang masuk. Dan kemudian, sesuatuan bergerak di dalam gerbong. Bayangan lain muncul dari dalam kegelapan. Sosoknya lebih besar, lebih gelap. Rahmat melihatnya dengan jelas, tapi kali ini bayangan itu melangkah keluar. Rahmat menahan napas. Sosok itu bergerak. Langkahnya lambat, seolah sesuatu menahannya dari dalam gerbong. Tetapi setiap gerakan terasa pasti, seperti seseorang yang tahu bahwa ia akan keluar. Wanita bergaun merah masih berdiri di dekatnya. Matanya tak lepas dari pintu gerbong yang terbuka. Senyumnya semakin lebar, seolah menikmati setiap detik yang berlalu. Rahmat mencoba mundur sedikit, tetapi tubuhnya tetap terasa berat. Udara semakin dingin. Dan kemudian, sosok itu akhirnya muncul sepenuhnya dari dalam gerbong. Lebih tinggi dari Rahmat,
lebih besar. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya kurus dan membungkuk, kulitnya hitam keabu-abuan seperti seseorang yang telah lama terkubur. Matanya tetap sama, gelap pekat. Ia berhenti tepat di pintu gerbong, kemudian mengangkat wajahnya. Rahmat melihatnya lebih jelas sekarang. Ada sesuatu di lehernya. Bekas luka yang dalam, seperti tanda jeratan. Sosok itu memiringkan kepalanya sedikit, lalu perlahan mengangkat satu tangan dan menunjuk ke Rahmat. Dan saat itu terjadi, Rahmat merasakan sesuatu yang aneh. Sekujur tubuhnya terasa lebih berat, lebih dingin. Seolah ada sesuatu yang mulai menariknya. Menuju gerbong, Rahmat berdiri di peron, tubuhnya kaku, jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa merasakannya di telinga. Bayangan besar yang keluar dari gerbong semakin jelas, tinggi, tubuhnya kurus, dan matanya hitam, pekat, seperti sosok lain yang mengintainya dari jalur rel. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sosok itu tidak hanya berdiri diam, ia melangkah maju. Selangkah demi selangkah, suara gesekan kaki dengan lantai gerbong terdengar seperti besi tua yang digerus waktu. Wanita bergaun merah masih ada di sana, memperhatikan Rahmat tanpa bicara. Namun, matanya seolah menunggu sesuatu terjadi. Rahmat ingin mundur, ingin berlari, tetapi tubuhnya masih berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya di tempat. Dan lalu, sosok besar itu berhenti tepat di depan pintu gerbong. Wajahnya masih tersembunyi dalam bayangan, tetapi Rahmat bisa merasakan intensitas tatapannya. Udara semakin dingin, napasnya membentuk embun di udara, dan tiba-tiba dari dalam rel terdengar suara langkah kaki yang lain. Tidak hanya satu, banyak. Rahmat mengangkat wajahnya, menoleh ke jalur rel yang gelap. Bayangan-bayangan lain mulai bermunculan, seolah kereta itu telah membawa sesuatu yang lebih banyak dari yang ia bayangkan. Rahmat nyaris terjatuh ke belakang saat sosok itu muncul dari gerbong. Bayangan tinggi dengan tubuh kurus yang kaku, wajahnya tersamar dalam kegelapan. Tidak ada ekspresi, tidak ada kehidupan. Namun, Rahmat merasakan sesuatu. Sosok itu bergerak tanpa suara, seolah tidak berjalan, tetapi meluncur di atas tanah. Rahmat menahan napas, dingin semakin menusuk, seperti udara di sekitar perlahan kehilangan oksigen. Wanita bergaun merah tetap diam di sisi gerbong, matanya mengawasi, senyumnya masih ada. Ia tahu sesuatu yang Rahmat tidak tahu. Dan saat sosok tinggi itu semakin dekat, Rahmat mendengar suara napas yang putus-putus. Tetapi bukan napas dari mulutnya. Suaranya datang dari rel, seperti seseorang yang tersiksa, terjebak. Rahmat ingin berteriak, tetapi suara itu semakin kencang. Dan tepat saat ia hendak melangkah mundur, sosok tinggi itu mengangkat tangannya. Tidak untuk menyerang, tetapi untuk menunjuk ke bawah, ke arah rel. Rahmat menunduk dan melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Rahmat berlari tanpa menoleh. Tubuhnya akhirnya bisa bergerak dari tarikan misterius yang membuatnya nyaris masuk ke dalam gerbong. Tetapi sesuatu mengikutinya. Langkahnya cepat, tapi suara langkah lain terdengar di belakangnya. Lebih berat, lebih lambat, namun tetap mendekat. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa kering. Sampai akhirnya ia sampai di pintu pos penjagaan. Rahmat hampir meraih gagang pintu ketika suara bisikan kembali terdengar. "Jangan pergi." Rahmat membeku. Ia merasakan napas dingin di belakangnya, begitu dekat hingga udara terasa lebih pekat. Perlahan ia menoleh, dan di sana, tepat di belakangnya, bayangan itu berdiri. Mata hitamnya masih sama, hampa, kosong, menatap langsung ke mata Rahmat tanpa berkedip. Tetapi kali ini Rahmat bisa melihat sesuatu yang lain. Di tubuhnya ada bekas luka-luka panjang, seperti
bekas kecelakaan, Rahmat menyadari sesuatu. Sosok ini bukan sekadar hantu, ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan sebelum ia bisa memproses semuanya, bayangan itu mengangkat satu tangan dan menunjuk ke arah lain, ke jalur rel yang kembali bergetar. Kereta itu datang lagi. Rahmat ingin berlari, namun kakinya tetap terpaku di tanah, seolah rel tua itu memiliki kekuatan yang menariknya semakin dekat. Bayangan-bayangan itu semakin banyak, berdiri di sepanjang jalur kereta yang kini terasa seperti gerbang menuju sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Wanita bergaun merah masih di sana, matanya tidak pernah lepas dari Rahmat. Namun kini, ia melakukan sesuatu yang membuat darah Rahmat semakin dingin. Ia melangkah mendekat ke gerbong yang terbuka. "Jangan!" Rahmat ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Wanita itu tidak menghiraukannya. Ia berjalan dengan tenang, lalu mengangkat tangannya. Dan saat tangannya menyentuh gerbong, terdengar suara pintu yang terbuka lebih lebar. Suara logam berderit begitu keras, menggema di seluruh stasiun. Rahmat memejamkan mata sejenak, berharap semuanya akan menghilang ketika ia membukanya kembali. Namun, saat ia kembali melihat, gerbong itu kini terbuka sepenuhnya, dan dari dalamnya ada sesuatu yang mulai keluar. Rahmat berdiri kaku, tubuhnya seperti ditanam di tanah. Di bawah cahaya lampu redup peron, rel kereta terlihat semakin gelap, seolah menyerap cahaya. Sosok tinggi itu masih menunjuk ke bawah, ke rel yang kini terdengar berbisik. Bisikan itu lebih jelas. "Kembalilah, naiklah." Rahmat menggigit bibirnya, mencoba mengabaikan rasa dingin yang semakin membekukan tubuhnya. Wanita bergaun merah masih diam, senyumnya tetap ada, seolah menikmati ketakutan Rahmat. Dan saat ia mencoba mundur, rel bergetar. Suara roda besi kembali terdengar, semakin kencang. Rahmat menoleh dan melihat kereta itu datang lagi. Tetapi kali ini lebih cepat, lebih kuat. Udara di sekitar berubah menjadi berat, seolah gravitasi sendiri menariknya ke bawah. Wanita itu mendekat, bibirnya berbisik sesuatu yang hampir tidak terdengar. "Kau tidak bisa pergi." Rahmat ingin berlari, ingin kabur. Tetapi sebelum ia bisa bergerak, terdengar suara keras dari dalam gerbong yang terbuka. Suara teriakan, bukan satu, tetapi banyak. Seperti orang-orang yang memanggil namanya. Rahmat menoleh ke arah kereta, dan saat itu ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam gerbong. Rahmat menatap gerbong yang kini terbuka sepenuhnya. Dari dalam, bayangan-bayangan itu mulai keluar. Pelan, sunyi. Sosok-sosok hitam bergerak dengan langkah teratur, seolah mereka tidak lagi terikat oleh dunia ini. Wanita bergaun merah berdiri di tengah-tengah mereka. Senyumnya semakin lebar. Rahmat merasa dadanya sesak. Udara semakin dingin. Tetapi kini ia juga merasakan sesuatu yang lain. Tarikan halus di tubuhnya, seperti ia sedang dipanggil. "Aku harus pergi, harus keluar dari sini." Tetapi langkahnya berat. Rel tua itu seolah menahannya, seolah memaksanya untuk tetap tinggal. Sementara itu, sosok-sosok dari dalam gerbong semakin dekat. Dan sebelum Rahmat bisa melarikan diri, terdengar bisikan terakhir yang bergema di seluruh stasiun. Perjalanan belum berakhir. Lampu peron berkedip, sejenak meredup, dan dalam sekejap semuanya menghilang. Kereta, wanita bergaun merah, sosok-sosok tanpa wajah. Yang tersisa hanyalah rel kosong, diam dalam kegelapan malam. Rahmat jatuh terduduk, napasnya memburu. Apakah semua ini nyata? Atau apakah ia baru saja melewati batas antara dua dunia?